Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Bisnis. Kami dari kelompok 7 kelas C10 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Irma dengan NPM 101211507. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pemfaktoran aljabar. Pemfaktoran adalah cara mencari bilangan-bilangan atau ekspresi-ekspresi yang jika dikalikan akan menghasilkan bilangan atau persamaan yang diberikan. Yang pertama yaitu sifat distributif. Sifat distributif dapat digunakan untuk memfaktorkan bentuk aljabar dengan mencari FIB dari bentuk aljabar tersebut. Dengan A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Yang kedua, pemfaktoran dalam bentuk selisih kuadrat, yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan dalam kurung A ditambah B dalam kurung A dikurangi B. Yang ketiga, pemfaktoran aljabar dalam bentuk kuadrat yang sempurna, yaitu A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan dalam kurung A ditambah B dalam kurung A ditambah B atau dalam bentuk pengurangan. Yang keempat, pemfaktoran aljabar dalam bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dan A sama dengan 0. Yang kelima, pemfaktoran aljabar dalam bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Selanjutnya ialah contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu 4x kuadrat Y ditambah 8xY kuadrat. Penyelesaiannya, untuk menyelesaikan soal di atas, maka langkah pertama yaitu mencari FIB dari bentuk aljabar tersebut. Maka FIB dari 4x kuadrat Y ditambah 8xY kuadrat adalah 4xY. Jadi, bentuk pemfaktorannya 4x kuadrat Y ditambah 8xY kuadrat sama dengan 4xY dalam kurung X ditambah 2Y. Contoh soal yang kedua yaitu A kuadrat ditambah 10A ditambah 25. Penyelesaiannya, langkah pertama yaitu menentukan dua angka yang apabila dijumlah sama dengan nilai tengah dan apabila dikali sama dengan nilai yang ketiga. Maka hasilnya A kuadrat ditambah 10A ditambah 25 sama dengan dalam kurung A ditambah 5 dan dalam kurung A ditambah 5. Karena angka 5 dan 5 di atas, apabila 5 ditambah 5 hasilnya ialah 10 dan apabila 5 dikali 5 maka hasilnya sama dengan 25. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atorik dari kelas C10. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan linear tugas UTS mata kuliah Matematika Bisnis. Baik, langsung saja dalam pembahasan. Persamaan linear adalah persamaan yang berisi variabel pangkat 1. Persamaan ini juga disebut persamaan orde pertama. Persamaan linear variabel, bentuk umum dari persamaan linear adalah A, X tambah B sama dengan C, A, O, A, B, C, E, dan R. Misalnya, jika kita mengubahnya menjadi persamaan tersebut tidak akan berubah. Contoh yang pertama ada 8.000x tambah 2.000 sama dengan 4.000 ditambah 2.000. Yang kedua 8.000x dikurang 2.000 sama dengan 4.000 dikurang 2.000. Dalam persamaan linear, penambahan dan pengurangan pada kedua sisi tidak akan mengubah persamaan tersebut. Artinya persamaan awalan sama dengan persamaan 1 dan persamaan 2. Misalnya, ini juga berlaku untuk kita yang mengubahnya menjadi A 8.000x dikali 5 sama dengan 4.000x 5. Yang B 8.000x dibagi 5 sama dengan 4.000 dibagi 5. Materi yang berikutnya ada pertidaksamaan linear. Apakah pertidaksamaan itu?
Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka dengan menggunakan simbol. Kecuali penggunaan tanda, terdapat perbedaan saat mengalihkan atau membagi bilangan negatif. Dalam persamaan linear, jika kita mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan angka negatif, tanda akan tetap sama. Ini berbeda dengan pertidaksamaan linear. Contoh soal min 3x ditambah 2. Tanda kurang 2 lebih besar 20 lebih besar dari 2 sama dengan min 3x 18 sama dengan 3x min 18. Perhatikan bagian ini. Jika sisi positif dan negatif dikalikan dengan tanda negatif, min tambah sama dengan x min 6. Selanjutnya ada fungsi linear. Pengertian dari fungsi itu sendiri adalah hubungan matematis antara variabel dan variabel lain. Beberapa elemen yang membentuk suatu fungsi antara variabel, koefisien, dan Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Ramdhani dengan NIM 101215505. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi deret aritmatika adalah barisan bilangan yang dibentuk dengan pola menambah menggunakan bilangan tetap pada suku sebelumnya. Contoh 9 tambah 16 tambah 23 tambah 30. Nah, yang kedua, deret geometri adalah bilangan yang dibentuk dengan cara mengalihkan dengan bilangan tetap pada suku sebelumnya. Contoh 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, sini ada contoh soal. Yang pertama itu tentukan nilai dari suku ke-35 dari barisan deret aritmatika seperti berikut ini. 2, 4, 6, 8, A 54, B 45, C 70, D 74. Penyelesaian diketahui deret aritmatika 2, 4, 6, 8. Jawaban A sama dengan 2, B sama dengan 4 min 2 sama dengan 2, UN sama dengan A plus dalam kurung N min 1, B UN 2 plus dalam kurung 35 min 1, 2, UN sama dengan 2 plus dalam kurung 34 titik 2, UN 2 plus 68. Terus UN sama dengan 70. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.